Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Ketika melintasi jalan Guang, muncul insting melihat sebuah pertigaan dan akhirnya berbelok ke arah kanan untuk menyusuri jalan dan ingin melihat ada apakah di tempat ini, dan ternyata di sini ada sebuah jembatan dan sungai, serta di depan terlihat ada sebuah pura yang mana terlihat sebuah candi bentar. Dan ini adalah pertama kali mengunjungi tempat ini, serta bukan merupakan tujuan dari perjalanan hari ini, namun karena ada rasa keingintahuan, sepertinya ada hal yang menarik di tempat ini sehingga akhirnya menuju dan berhenti. Ini adalah sebuah candi benda dan di depannya terdapat pelingi pengapit di sebelah kiri dan kanan. Namun pura dalam keadaan terkunci sehingga tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke areal pura atau ke bagian madya ataupun utamaning mandala dari pura. Dan saya akan mencoba melihat sekeliling dari pura, semoga nanti bertemu dengan sesuatu atau tempat yang istimewa. Dan akan saya telusuri. Di sini terdapat juga sebuah balik kulkul yang terlihat cukup tua dan masih menggunakan bahan-bahan aslinya, karena di bagian depan sepertinya sudah direnovasi karena terlihat batu bata yang digunakan terlihat baru. Dan di sebelah kanan dari pura terdapat sebuah pelinggih tugu yang diwastra dengan kain poleng. Ini adalah tugu yang terdapat di tempat ini, dan di antara balik kulkul dan tugu tersebut terdapat sebuah tangga yang menurun, dan akan saya telusuri tangga ini. Semoga nanti di bawah bertemu dengan pura atau tempat yang indah untuk dikunjungi. Keadaan di sini masih berupa alam yang cukup alami, banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon, dan di sepanjang jalan juga banyak nyamuk yang loreng-loreng menggigit. Akhirnya di kejauhan terlihat sebuah tempat, sepertinya adalah sebuah pura, dan saya akan mencoba mendekati tempat ini. Namun saya tidak mengetahui nama pura dan tempat ini yang letaknya di Jalan Guang, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Dan kebetulan pintu pura tidak dalam keadaan terkunci, namun saya akan terlebih dahulu melihat keadaan di sekeliling pura. Ada sebuah kolam dan saya akan memasuki bagian utamaning mandala dari pura ini. Pura terlihat sangat sepi, tidak ada seorang pun yang berada di sini. Di dalam kembali terdapat sebuah candi bentar, dan saya akan memasuki candi bentar ini karena tidak terkunci. Om Swastiastu. Ternyata tempat ini adalah merupakan beji atau tempat pengelukatan, karena di sini terdapat pancoran dan ada pelinggih Padmasana terlihat dari patung naga yang ada di bawah dari pelinggih ini. Namun Padmasana ini dibuat menempel pada dinding dari tempat ini. Pelinggih diwastra dengan kain putih kuning dan ada tedung berwarna kuning, kemudian ada tedung berwarna putih juga. Di bawahnya terdapat sebuah patung
orang tua yang berjenggot panjang diwastra dengan kain kotak-kotak, dan juga ada patung manusia kera. Dan di sini terdapat sebuah pancoran dan beberapa patung dewa-dewi yang terletak pada sebuah cerukan di bawah tebing, dan terlihat ada air yang mengalir sehingga menandakan tempat ini adalah merupakan beji atau sebuah petirtan. Namun karena tidak ada seorang pun di sini sehingga tidak ada yang bisa saya tanyakan. Semoga nanti ada yang mengetahui tempat ini dan menjelaskan pada kolom komentar sehingga kita semua akan bisa mengetahui tentang tempat ini. Dinding-dinding yang ada di tempat ini diukir membentuk patung-patung, dan ini adalah salah satu bentuk patung kepala binatang yang diukir dari dinding-dinding pembatas dari pura ini. Ini juga adalah menyerupai bentuk binatang. Dan dinding-dinding dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Di sekitar sini juga masih terdengar ada suara air yang mengucur, dan saya akan mencoba mencari, dan ternyata ada di sebelah dari tembok ini yang kemungkinan juga merupakan sebuah beji atau petirtan, dan saya mencoba mencari jalan agar bisa menuju ke tempat beji dan menemukan lagi sebuah kolam yang berada di dekat beji ini. Dan saya sudah mendekati dari beji yang berada di sebelah tembok, dan terlihat ada sebuah pancoran air. Namun tidak semua pancoran mengeluarkan air, hanya ada satu yang mengeluarkan air yang cukup besar dan yang lainnya sedikit lebih kecil. Tidak berbeda jauh dengan pancoran yang ada di sebelah. Di sini juga terdapat patung, dan dinding-dinding dari pancoran ini adalah berupa batu cadas yang ditumbuhi oleh banyak tanaman. Dan setelah dari sini saya kembali ke tempat semula untuk melihat kembali ke tempat yang lainnya. Terlihat sebuah candi bentar kecil yang menuju ke bagian luar dari pura yang ditumbuhi oleh rerumputan, dan juga di sini terdapat kolam, yaitu kolam yang tadi ketika datang pertama kali terlihat, dan keadaan alam yang masih alami dengan pohon-pohon yang cukup banyak, dan juga terdapat lagi sebuah kolam yang berisi pohon tanaman kunjung. Di sini terdapat tembok pembatas yang ternyata di sebelahnya adalah sebuah beji atau pancoran, namun pancoran di sini dihubungkan dengan pipa sehingga tidak ada air yang mengucur, dan terdapat sebuah patung di tengah-tengah dari pancoran ini. Kemungkinan air dialirkan menuju ke kolam yang ada di depan dari pancoran ini. Dan inilah keadaan alam yang ada di sekitaran sini, yang dipenuhi oleh semak-semak, tumbuh-tumbuhan dan tanaman serta pohon-pohon yang cukup banyak, dan air yang mengalir cukup jernih. Namun di kolam yang sebelahnya air sedikit keruh. Dan setelah melihat keadaan di sini, saya akan kembali ke pura untuk pamit karena akan melanjutkan perjalanan
melewati Candi Bentar yang tadi sudah saya lewati, dan ini adalah kolam tadi yang pertama kali terlihat dan air terlihat sedikit keruh. Ini adalah tangga naik menuju ke parkiran tempat meletakkan sepeda motor, dan di sini ada tulisan yang menandakan nama pura. Namun di sebelah kiri dari jalan keluar ternyata ada jalan setapak. Kembali saya mengikuti jalan setapak ini untuk mengetahui ada apakah di bagian ini, karena juga terdengar sebuah aliran atau suara air. Setelah membaca pelang yang ada di sini, akhirnya saya mengetahui ini adalah sebuah beji yang bernama Beji Udiane Langu. Dan di sini terdapat sebuah pancoran yang jatuh pada sebuah tempat yang berbentuk lingkaran. Ternyata ini adalah batang dari sebuah pohon yang sudah mati, dan air yang ada di sini pun cukup jernih, yang berada di sebelah barat dari pancoran yang sebelumnya dan di selatan dari kolam. Beginilah keadaan Beji Udiane Langu dan alam sekitar Beji yang masih alami. Dan setelah melihat, saya akan kembali menuju ke parkir karena akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat berikutnya. Dan ini adalah tangga naik menuju ke parkir yang terdiri dari beberapa anak tangga, namun tidaklah terlalu banyak. Dan video akan saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak. Sukses semua.